tugas mengisi jurnal dialog refleksi. Saya berusaha memperbaiki di mana saya sekarang apa permasalahan yang ingin dibicarakan sesuai sendiri. Iya Bu, saya kan tadi sudah praktek, dan menurut Ibu apa saja kekuatan dan kelemahan saya selama saya melaksanakan praktek tadi Bu? Prakteknya berjalan dengan Waktu. Iya Bu. Jadi yang namanya kita praktek kan Iya. supaya bagus kan ada misalnya di pembukaannya kita kasih nama, Iya. kemudian ada kegiatan intinya, jadi setiap pelajaran itu pasti sama ada pembukaannya, ada kegiatan inti, ada penutupnya. Baik Bu, selanjutnya ini terkait menyiapkan waktu itu memang tidak bisa pas-pasan ya Bu. Soalnya tadi kan saya siapkan waktu 10 menit, DRPP ternyata lebih dari 10 menit. Dan itu memang mengganggu untuk alokasi waktu di kegiatan selanjutnya. Itu saya sempat gelabakan juga, sambil anak-anak atau siswa itu memang sulit untuk dikontrol. Itu memang harus benar-benar bisa mengontrolnya. Itu yang saya tadi. Harus kita ya pelajaran berlanjut sambil kita mengontrol, mengkondisikan anak-anak supaya mereka fokus dengan pelajaran yang kita sampaikan. Iya. Dan pelajaran itu bisa berhasil. Iya. Baik Bu. Tadi saya juga kurang fokus melihat alokasinya, jadi agak lebihan. Karena di praktek sama di perencanaan itu memang tidak bisa 100% sesuai dengan perencanaan kita. Disitulah kelemahannya. Iya Bu. Berarti di situ yang harus diperbaiki Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu, saya mau bertanya mengenai pelaksanaan metode demonstrasi tadi. Saya akan Bu mengajak siswa untuk bermain games, permainan, memotong donat dan pizza menggunakan plastisin. Nah, di sana apakah menurut Ibu tadi berjalan dengan kondusif? Karena menurut saya tidak berjalan dengan kondusif Bu. Jadi menurut Ibu bagaimana akan hal itu? Selain itu katakan supaya berjalan yang kondusif kan anak-anak itu memang dikatakan misalnya kerja kelompok, supaya mereka itu sama-sama ikut bekerja dan semangat. Setiap anak harus diberi tugas, kamu misalnya pegang ini, kamu yang motong ini, dan apakah ini benar setengah, kita belum, yang lainnya mengamati. Kalau si A mengatakan oh ini belum setengah, ya potong di sini. Nah, semua mereka Ikut, ya. Jadi sebelumnya juga seharusnya ada peraturan ya Bu. ada Iya. ada peraturan kita buat sama Iya. mereka supaya mereka itu ini kan peraturan saya, misalnya seperti saya mengajar, waktunya sekian menit lagi, waktunya begini. Jadi mereka lebih semangat dan mengerjakan dengan cepat. Iya, mungkin itu tadi kesalahan Ibu. Saya nggak bikin peraturan, cuma menjelaskan bagaimana cara bermain games tadi, permainan, lalu sudah seharusnya ada Bu ya, setidaknya itu peraturan Kita tentukan Iya. terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai, kita tentukan waktunya. Iya, itu sih Bu tadi saya. Nah, selanjutnya Bu, saya juga bertanya bahwa memang ya Bu, dalam menginformasikan larangan-larangan tersebut harus ada tadi ya. Soalnya kan Bu, tadi saat saya menerapkan metode demonstrasi games permainan tadi, anak-anak itu sibuk bermain
bermain donat sama pizza yang saya sediakan. Padahal kan saya belum memulai. Iya. Mungkin di situ ya, Bu, seharusnya saya bikin peraturan bahwa dilarang untuk memegang Iya, alat permainan iya. tersebut. Kita sama-sama Iya. harus serempak. Serempak. Lalu tadi pas setelah bermain, Ya. anak-anak juga sibuk dengan Sibuk. plastisinya sendiri. Saya menjelaskan, walaupun memang ada beberapa anak yang memperhatikan, namun ada beberapa yang sibuk dengan permainan plastisi tersebut. Saya sudah itu wanti-wanti. Kalau kalian main, saya sita. Gitu. Ibu bawa pulang lagi plastisinya kalau kalian sambil bermain. Gitu. Baru mereka memang takut atau apa? Lalu mereka baru berpusat ke Iya. pelajaran. Iya, seperti itu. Makanya kita harus sebelum pelajaran dimulai ada aturannya. Ada ini harus begini, harus begini, harus begini. Kita sediakan. Ada jamnya harus ini, ada jamnya begini. Kalau seperti itu kan biasanya, kalau sebelum ibu memulai pelajaran, jangan menulis terlebih dahulu. Sebelum ibu menjelaskan, jangan kalian mengerjakan dulu. Nah, nanti kalau kalian mengerjakan sendiri kan salah. Siapa yang disalahkan? Sebab waktu ibu di depan kelas menjelaskan pelajaran, kalian sibuk sendiri. Usahakan jangan demikian. Siapkan betul-betul. Kalau sudah mengerti, baru kalian memegang alat peraga yang saya kasih. Oh iya, harus seperti itu. Untuk peraturan dalam permainan. Berarti untuk itu saya perbaiki. Nah, jadi permisi ya Bu, mulai pertanyaan saya berikutnya. Untuk kelompok dapat bekerja sama tadi sudah ya Bu. Sudah. Ya, iya Pak. Nah, oh ini Bu, menurut Ibu saya mau meminta saran dalam memperbaiki kinerja saya selama saya praktek untuk pertemuan berikutnya. Kira-kira apa Bu saran Ibu? Selain dari alokasi waktu, dari cara saya mengajar. Baiklah. Jadi, dalam kita mengajar, kita tidak boleh misalnya dari rumah, oh saya harus begini, harus begini. Tidak. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian kita siapkan sebaik mungkin mereka. Ya seperti saya dulu katakan, kalau mau belajar posisinya bagaimana? Nah, harus dudukkan bagus, pandangan ke depan, menyiapkan, dan kita memandang seluruh anak, Seluruh siswa. seluruh siswa yang akan kita ajarkan. Kita lihat mereka secara bersamaan. Jangan misalnya berpusat ke si B, berpusat pandangan kita ke si C, tidak bisa. Kita harus memandang mereka secara menyeluruh, keseluruhan dari awal kita masuk. Nah, dari pandangan kita, anak itu bisa berpikir, ibu ini begini, kita ini mau belajar. Iya, pembawaan suasananya itu mereka paham ya, kan Bu. supaya mereka paham. Baik. Berarti itu yang harus saya perbaiki di praktek mengajar. Oke Bu, sekian sudah selesai. Selesai. Terima kasih banyak Bu telah meluangkan waktunya.